teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah cerita horor dari akun Twitter Simple Man yang berjudul Para Penghuni Pabrik Gula. Buat kalian yang sudah menunggu-nunggu cerita ini, langsung saja selamat menyimak kalau kalian berani. Sekarang kita bergerak ke kolam yang sangat bersejarah. Sebuah kolam renang yang pernah digunakan pada tahun 70-an. Pada tahun 60-an, pabrik gula ini terkenal bukan hanya karena produksi gulanya setelah diakuisisi dari pemerintah Belanda. Namun pabrik gula ini terkenal akan hiburannya, yaitu sebuah kolam renang mewah, di mana semua orang boleh datang dan menikmatinya. Kata bapak waktu cerita dulu, untuk masuk kolam renang ini diharuskan membayar uang 500 perak yang saat itu sudah sangat mahal. Namun bapak tidak perlu membayar karena mbahku waktu itu memiliki jabatan tinggi di pabrik. Maklum, mbah sudah mengabdi di pabrik gula ini sangat lama. Ada sebuah cerita mistis di kolam renang ini yang bapak pernah ceritakan. Setiap tahun selalu saja ada korban meninggal di kolam renang dan umumnya korbannya adalah anak-anak. Meski begitu, anehnya kolam renang ini tetap saja ramai, karena pada tahun-tahun itu hiburan masih sangat minim. Namun menariknya adalah kebanyakan korban adalah anak-anak barep dan buncit, atau anak-anak sulung dan bungsu. Konon kabarnya, penunggu di kolam renang ini hanya meminta 2 tumbal per tahun. Sampai tahun 70-an, akhirnya kolam renang ini resmi ditutup. Kabarnya meski sudah ditutup, akses kolam renang ini masih tetap dibuka, dan biasanya para karyawan menggunakan kolam renang ini untuk menghibur diri di kala lelah dan penat setelah bekerja seharian. Disinilah hal mistis sering kali terjadi. Banyak yang mengaku bahwa tiap mereka berenang selalu saja terdengar suara tawa yang ramai, seolah-olah banyak orang yang ikut berenang, padahal saat itu sepi dan sunyi. Bukan hanya itu, tiap kali menyelam, kadang terlihat sesuatu berenang sangat cepat menyerupai manusia duyung. Namun, rumor, sekedar rumor, yang kemudian berkembang menjadi urban legend masyarakat, sehingga kini kolam ini disebut oleh warga sebagai kolam duyung. Akan tetapi, kolam ini lebih terkenal dengan nama kolam Bawalawu, yang artinya kolam menangis. Karena selalu saja ada cerita bahwa terdengar suara anak-anak tengah menangis dan meminta pulang. Apapun itu, aku sendiri setiap kali mengunjungi kolam tua ini merasakan bahwa suasana di sini menyerupai suasana menakutkan dan selalu berhasil membuat bulu kuduk berdiri. Puncaknya, waktu itu tahun 2000-an, bapak menebar benih mujair di kolam ini, dan ketika panen aku ikut membantu menjaring ikan bersama bapak. Di atas kolam, aku melihat seorang wanita parubaya, tidak tua dan tidak muda. Beliau menutup mulutnya dengan kain, menatapku, kemudian melambai memanggil. Karena hal itu, aku mencolek bapak, memastikan bahwa yang melihat dan melambai padaku adalah manusia. Namun, bapak hanya bilang, "Sudah, jangan diperhatikan lama-lama, anggap saja tidak ada." Namun, aku tetap saja melihatnya. Lama dia berdiri, dan aku tidak kunjung datang. Membuatku begidik ngeri. Yang membuatku terus melihatnya adalah kenapa dia menutup mulutnya, seolah menyembunyikan hal itu dariku. Rupanya,
Endah tahu akan hal ini setelah aku ceritakan suatu waktu ketika aku bermain di rumahnya. "Oh," kata Endah, "palingan itu buaya putih." "Kok begitu?" kataku penasaran. "Mulutnya ditutup karena dia tidak punya aci-aci." Bila kalian bingung, aci-aci itu apa? Di bawah hidung ada sebuah lubang panjang, dan itu adalah aci-aci. Konon, siluman buaya atau buaya putih tidak memiliki itu. Karena itu, orang zaman dahulu bila melihat manusia tidak memiliki aci-aci, bisa dipastikan dia adalah siluman buaya atau makhluk sungai. Di kolam ini, tempatnya memang terkenal sepi karena agak jauh. Berbatasan dengan zona selatan, kolam ini tidak berair ketika musim kemarau. Dan anak-anak usia 16 tahun desaku biasanya menggunakan tempat ini untuk minum minuman miras. Pernah suatu malam, mereka sedang asik menenggak miras di sana di dalam kolam yang tidak berair. Tiba-tiba, kolam yang sunyi senyap mendadak ramai anak kecil berlarian. Suaranya menggema, membuat mereka yang sudah mabuk bertanya-tanya dari mana datangnya anak-anak ini. Meski dalam keadaan mabuk, mereka masih dapat memperhatikan dengan jelas di mana kebanyakan anak-anak ini memiliki kulit pucat dan mata mereka tidak berpupil. Setiap kali diajak bicara, mereka tidak akan peduli dan berlarian ke sana kemari. Hingga ketika hari semakin petang, anak-anak ini berhenti berlari kemudian melihat pemuda-pemuda ini dengan ekspresi marah. Masih dalam kondisi mabuk, wajah anak-anak ini mendadak marah mengerubungi mereka. Kemudian, air tiba-tiba memenuhi seisi kolam, dan pemuda mabuk itu meronta-ronta meminta tolong. Suara mereka tercekat di dalam air, bercengkrama satu sama lain, tidak dapat bernafas, dan anak-anak itu tertawa-tawa. Dan ketika mereka sadar, mereka tertidur di atas kolam kosong. Namun suara anak-anak tertawa masih terdengar di telinga mereka. Hanya saja kali ini, suara itu terdengar tanpa ada rupa di sekelilingnya. Tahun 2015, kolam renang ini sudah ditimbun dengan tanah dan dijadikan area toko untuk perumahan. Kelak, untuk menutup cerita tentang penghuni pabrik gula ini, akan aku tutup dengan teror para penghuninya. Ketika setengah area pabrik dibangun perumahan dan memakan korban lebih dari 100 lebih orang meninggal karena kecelakaan atau hilang, hingga sampai saat ini jasad mereka belum ditemukan. Kita lanjut ke sebuah sumur di dekat kolam renang. Sumur ini merenggut nyawa tetanggaku, dan meski kepolisian menutup kasus ini atas dasar kecelakaan, di mana korban meninggal karena lalai, terpeleset jatuh ke sumur dengan punggung tertekuk. Namun, menurut penerawangan Mbah Narno, sumur ini memang dihuni oleh salah satu makhluk paling tua di zona timur, di mana makhluk ini terasing dari penguasa zona timur, namun masih cukup kuat untuk mencelakai manusia. Mbah Narno memanggil nama makhluk ini dengan nama Antira, yang berarti makhluk berbulu lebat yang tinggal di sumur tua, dekat dengan mes karyawan, di rumah paling ujung dan berbatasan langsung dengan kolam tua. Di sini, aku akan menceritakan asal-usul Antira dan kenapa pria tua itu menjadi korban makhluk ini. Wujud Antira adalah makhluk besar yang berbulu lebat. Panjang kukunya nyaris menyentuh tanah, dan ketika dia berjalan, terdengar suara seperti digesek karena kukunya tersaruk-saruk menyentuh tanah. Antira sebenarnya bukan makhluk yang buas, apalagi sampai mencelakai. Namun, ketika ditemukan orang yang tewas di sumur itu, Mbah Narno membenarkan hal itu, bahwa makhluk itulah yang bertanggung jawab.
Singkatnya, ini terjadi pada tahun antara 2007-2008. Sejak pagi, Pak Man yang kesehariannya berjualan bensin di kiosnya ini pergi ke kebun pagi-pagi buta. Semua rumah mes karyawan sudah dikosongkan, karena waktu itu pabrik sudah menghentikan aktivitasnya dan menunggu pemerintah menyatakan bahwa pabrik gula ini pilot, sehingga mes karyawan yang merupakan aset pabrik tanahnya akan ikut terjual. Dengan kosongnya rumah mes, warga sekitar desaku rame-rame menanam mulai dari singkong, pisang, dan tumbuhan kebun pada umumnya. Tidak terkecuali Pak Man, yang rumahnya di seberang jalan mes karyawan pabrik gula. Beliau menggarap tanah pabrik dengan pohon pisang. Suatu waktu, sejak pagi buta, Pak Man sudah pergi ke kebun. Kesehariannya tidak lepas dari memotong daun-daun pisang yang kering, sembari menghitung mana pisang yang akan dipanen hari ini. Akan tetapi, istri Pak Man sudah merasakan gelagat tidak enak sejak Pak Man pergi pagi-pagi buta. Katanya Pak Man tidak seperti biasanya, karena ia akan ke kebun saat matahari sudah tinggi. Rupanya, dugaan istri Pak Man benar. Pak Man tidak kunjung pulang padahal azan duhur sudah berkumandang, membuat istri Pak Man akhirnya meminta anaknya mencari ke kebun. Pergilah sang anak mencari di siang bolong. Namun, anehnya, sang anak kembali dengan mengatakan bahwa Pak Man tidak ada di kebun. Sang istri semakin panik, dan akhirnya tetangga yang mendengar itu ikut membantu mencari Pak Man dan masuk ke lahan-lahan dalam pabrik. Pabrik sudah tidak berpenghuni, sehingga masyarakat desaku sudah diperbolehkan masuk ke pabrik dalam. Namun rupanya, hal ini tidak kunjung menemukan titik temu. Sampai azan asar tiba, Pak Man tidak juga ditemukan. Akhirnya, Mbah Narno, yang baru mendengar berita ini pun setelah istri Pak Man yang meminta langsung, tiba-tiba menuju ke sumur tua. Sumur ini tidak terlihat kasat mata, karena tertutup oleh rumput gajah yang sangat tinggi. Mbah Narno tampak murka, bukan karena apa-apa, namun karena kenapa beliau baru diberitahu setelah berjam-jam kejadian itu terjadi. Dengan suara nyaris berteriak, Mbah Narno meminta warga memangkas rumput gajah itu dan warga langsung bergegas memangkasnya. Di atas sumur, ada sebuah balok kayu jati yang berlumut. Dibukanya kayu jati itu dan melihat Pak Man terbujur kaku dengan mata masih terbuka lebar. Konon, penyebab kematiannya bukan karena dehidrasi atau klaustrophobia, melainkan tubuh Pak Man yang tambun tertekuk di dalam sumur, sehingga aliran darahnya terhenti. Istri Pak Man histeris. Dia tidak percaya dengan apa yang menimpa suaminya. Polisi didatangkan untuk melihat TKP dan memeriksa semuanya. Tidak ada unsur kekerasan atau pembunuhan. Terbukti tidak ada jejak manusia lain yang pergi ke kebun ini. Maka polisi memutuskan kasus ini adalah kasus murni kecelakaan. Namun semua warga tahu ada yang aneh. Sejak tadi, tidak ada yang berpikir untuk memeriksa sumur karena tertutup rumput gajah yang tinggi dan berduri, kecuali Mbah Narno. Lantas, untuk apa almarhum bisa masuk ke sana? Bukankah hal itu tidak masuk di akal sama sekali? Kemudian, ada kayu jati di atas sumur untuk menutup lubang sumur agar tidak ada yang terkena sial seperti apa yang terjadi. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Pak Man sudah ada di dalam sumur, sementara kayu jati yang digunakan untuk menutup sumur masih tertutup rapat? Semua warga sepakat ada campur gaib dalam kasus kematian ini. Terlebih Mbah Narno sedari tadi menatap sesuatu. Wajahnya masih sangat murka, karena ini menjadi urusan beliau dan korbannya adalah warga desanya. Maka Mbah Narno mengatakan ia akan membalas apa yang terjadi.
Yang jelas, setelah kejadian meninggalnya Pak Man, tempat itu terlihat lebih sanggup, lebih angker. Beberapa orang juga mengaku pernah melihat sosok menyerupai Pak Man lengkap dengan arit yang beliau biasa bawa bila pergi ke perkebunan pisang. Namun, Mbah Narno tahu bila itu bukan Pak Man. Setiap harinya, ketika petang, Mbah Narno akan pergi ke sana. Setahu atau tanpa diketahui oleh warga, beliau selalu membawa keranjang bambu berisi bunga. Beberapa orang mengaku bila yang dibawa Mbah Narno lebih terlihat seperti pasak boneka kayu. Namun yang jelas, wanginya sangat harum. Ketika Mbah Narno memasuki perkebunan Pak Man, tidak ada warga yang boleh mendekat apalagi melihat. Karena ini tidak lebih dari cara Mbah Narno yang sudah menjelaskan, beliau tidak hanya akan mengusir, namun akan mematrik, mengurung makhluk ini di dalam rumahnya. Sehingga kelak, tidak ada lagi Pak Man lain yang menjadi korban makhluk ini. Karena gangguannya sudah bisa disebut mencelakai. Jadi, sebenarnya apa yang dilakukan Pak Man sehingga beliau terkena imbas dari makhluk ini? Di sini aku akan menceritakan semuanya. Sumur tua itu sudah ada di sana sejak lama. Konon sumur itu memang sudah tidak pernah dipakai lagi karena airnya sudah kering. Namun, banyak yang mengaku bila sumur itu masih berair. Di sini banyak perdebatan terjadi dari warga. Bahkan ada yang berpendapat lain. Sumur itu memiliki air hitam yang terkontaminasi oleh limbah. Karena di bawahnya memang ada pipa limbah. Namun dari sekian banyak pendapat, ada satu cerita yang pernah tercetus dari salah seorang yang pernah tinggal di mes karyawan pabrik. Setiap malam, ia sering mendengar suara bayi tengah menangis. Dan ketika dicari sumber suara itu, mereka tertuju pada sumur tua itu. Lokasi sumur tua ini tepat di samping buk atau tembok pendek kolam renang yang sudah tidak dipakai lagi. Jadi bisa dibilang, sumur tua ini tepat hampir di ujung rumah salah satu mes karyawan. Ketika ditengok apa yang ada di dalam sumur tua itu, tidak ada apapun di sana. Namun anehnya, suara tangisan bayi itu masih terdengar. Karena ketakutan, sejak saat itu, sumur tua itu dipasak dengan kayu jati karena memang sumur tua itu sudah tidak terpakai lagi. Setelah pembongkaran pabrik dan rumah mes karyawan dibersihkan oleh pemerintah kota, sumur tua ini tersembunyi dan ditumbuhi rerumputan gajah yang terkenal dengan rumput yang gatal. Sehingga tidak ada warga yang tahu lagi bila di sana pernah ada sumur. Disinilah tidak ada yang tahu bahwa ada penunggu yang senantiasa menjaga sumur itu. Ia menunggu di bawah pohon jarak tepat di samping sumur tua yang ditumbuhi rumput gajah itu. Pak Man sehari-harinya memang melewati tempat ini, karena ini bagian dari perkebunan pisang milik beliau. Suatu hari, ketika petang, Pak Man baru saja mau bergegas pulang. Beliau tanpa sengaja melewati sumur tua ini. Tertarik, beliau mendekatinya. Rupanya, ia mendengar suara-suara yang membuatnya tidak enak. Sumber suara itu berasal dari pohon jarak di samping sumur tua. Keesokan paginya, Pak Man kembali. Dan dia sudah memutuskan untuk menebang pohon itu karena menurut Pak Man sendiri, pohon jarak tidak seharusnya ada di dalam perkebunan pisang miliknya. Rupanya, hal itu mendatangkan malapetaka. Karena ada kejadian yang mengerikan, di mana awalnya pohon itu tidak dapat ditebas dengan arit yang dibawa Pak Man untuk memangkas dahan-dahannya. Karena kesal, Pak Man kembali dengan kapak. Ditebasnya pohon itu, dan umumnya pohon jarak memang memiliki getah putih yang berlimpah. Sedangkan getah pohon jarak ini memiliki getah kemerahan. Seolah-olah
pohon itu berdarah-darah. Semenjak saat itu, Pak Man selalu diikuti oleh makhluk itu. Di sini Mbah Narno mengaku kecolongan. Beliau bertanggung jawab sebagai salah satu penghubung antara desaku dengan para penghuni pabrik. Beliau tidak tahu menau bila ada salah satu penghuni pabrik yang masuk ke desaku. Sedikit harus dibedakan. Mbah Narno hanyalah penghubung, sedangkan juru kunci pabrik adalah Pak Deku, Dino. Dino dan Mbah Narno dipercaya sebagai wakil yang berhubungan dengan kerajaan jin di pabrik gula ini. Itulah kenapa ketika ada para penghuni pabrik yang masuk ke desaku bisa menjadi masalah yang panjang dan membuat Maharatu murka. Akan tetapi, terkadang orang-orang desaku memang seenaknya tanpa tahu menau apa yang mereka perbuat, sehingga malapetaka bisa datang secara tiba-tiba. Semenjak saat itulah, Pak Man diincar tanpa ada yang tahu menau. Puncaknya, Pak Man tidak menceritakan hal ini pada siapapun. Beliau menghadapinya dengan ketidaktahuan ketika akhirnya sosok itu membuatnya celaka dengan masuk ke sumur itu. Berjam-jam terperangkap di sumur yang besarnya tidak seberapa, membuat Pak Man mengalami kematian secara perlahan. Dan aku tidak bisa membayangkan tubuh manusia dewasa terjatuh dengan cara punggung tertekuk seperti itu. Ditambah posisi sumur tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Betapa sakitnya. Terperangkap begitu sakit dengan udara terbatas dan mati dengan cara perlahan dan sendirian. Kembali ke Mbah Narno. Selama 1 bulan penuh, Mbah Narno mengunjungi tempat itu. Terakhir kali Mbah Narno terlihat keluar dari kebun pisang itu ketika ada yang melihat Mbah Narno seperti sedang menggendong seorang bayi. Dan yang bisa melihat mengatakan bahwa yang digendong memang seorang bayi. Namun itu adalah bayi jin yang selama ini dicari oleh Mbah Narno untuk menarik makhluk itu agar mengikutinya. Semenjak saat itu, Mbah Narno melarang siapapun untuk berkunjung ke sana lagi. Sampai saat ini, tempat itu masih terlarang bagi warga desaku. Dan tiap aku melewati tempat itu di samping jalan raya, aku masih bisa ingat kejadian tragis yang menimpa Pak Man. Apakah semuanya berakhir di sini? Masih ada satu tempat lagi. Aku memanggilnya dengan nama Rumah Kosong Mes Karyawan. Rumah ini tidak lagi ditinggali, dan satu-satunya rumah yang konon paling berhantu di antara rumah lain. Karena setiap malam, seringkali terlihat sepotong tangan yang melayang memanggil-manggil. Apakah rumah ini memiliki sejarah? Dan kenapa rumah ini dibiarkan kosong? Karena rumah ini adalah saksi bisu sebuah kebakaran yang membunuh seluruh keluarga dalam 1 malam. Bila kalian sedari awal mendengarkan cerita ini, tentu kalian ingat dengan pagar besi untuk masuk ke mes karyawan. Tepat di depan gerbang besi, ada sebuah rumah yang sangat mencolok. Hanya memperhatikan saja dari luar rumah ini sudah terlihat ganjil. Kabarnya, rumah ini masih berpenghuni. Hanya saja penghuninya bukan lagi dari kalangan manusia. Karena rumah ini dihuni sebuah keluarga kecil yang akan menampakkan diri ketika melewatinya saat hari sudah petang. Tidak jauh dari rumah ini berdiri, ada sebuah rumah lagi. Di sini adalah tempatku ngaji pertama kali. Dan setiap kali aku melihat rumah ini, aku selalu merasa ada yang mengawasi. Cerita yang sering aku dengar adalah dari Alan. Alan adalah anak dari guru ngajiku. Dan ketika dia bercerita, dia selalu menceritakan hal yang sama.
Ketika malam tiba, di jendelanya selalu ada yang melempar batu. Saat Alan melihat siapa yang melakukannya, tatapannya tertuju pada rumah itu. Tepat di jendela rumah kosong itu, berdiri seorang anak seumurannya, menyapanya dengan cara melambaikan tangannya. Tidak hanya itu, kadang ada suara seperti orang sedang memukul lumpung, di mana dulu biasa digunakan orang-orang zaman dulu untuk membuat nasi jagung. Namun warga lebih sering mendengar suara memanggil nama mereka. Sumber suaranya berasal dari rumah tersebut. Cerita yang paling terkenal tentu cerita sepotong tangan yang melayang, yang konon muncul saat tengah malam beterbangan dan membuat orang-orang yang melihatnya kalang kabut saat melewati jalan raya di depan rumah itu. Apapun itu, rumah itu adalah rumah paling berhantu di mes karyawan pabrik gula ini. Berikutnya, kita akan pergi ke zona barat. Zona yang paling ekstrim dibanding zona lain, terlepas dari zona tengah tentu saja yang menjadi pusatnya. Apa saja yang ada di zona barat? Di zona barat nanti akan menceritakan para panglimanya yang senantiasa bersinggungan dengan desa B, dan bahkan sampai membuat para tetua di desa B turun tangan. Bila para penghuni zona timur akrab dengan desaku, maka para penghuni di zona barat akrab dengan desa B. Mulai dari jin wanita yang menggunakan hijab, di mana dia pernah begitu suka dengan pemuda masjid, hingga wanita jangkung yang berkaki bengkok yang pernah mengincar Mas Fadil. Tidak hanya itu, ada gerandong yang suka memakan ari-ari bayi, sampai kakek-kakek warga desa B yang tidak dapat mati karena ilmu kebatinannya. Semua itu akan kita kupas nanti.